Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ibu Nyeleneh. Siapa di antara kalian yang pernah bertanya, kemana sebenarnya roh ketika tubuh kita tidak bernyawa lagi? Apa benar dicabut malaikat Izrail? Atau ada penjelasan lain dari fakta ilmiah yang mengejutkan? Hari ini kita akan saksikan perdebatan panas dua narasumber dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Siapkan pikiran kalian, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Narasumber pertama, Ustadz Yasin, pandangan wahyu dan agama. Dengan tegas beliau menjelaskan. Dengarkan baik-baik. Menurut wahyu Allah S2T dalam Al-Quran dan hadis, kematian bukanlah kekeosan. Itu hanyalah perpindahan tempat. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Roh dicabut malaikat Israel. Bagi orang beriman dicabut dengan lembut, bagi yang ingkar dengan keras. Pergi ke alam barzakh, penghalang antara dunia dan akhirat. Roh tidak lenyap. Ia hidup di sana, menikmati nikmat atau menanggung siksa sesuai amal perbuatan. Roh tidak melekat pada sel. Ketika jasad sudah dinyatakan mati klinis, roh sudah berpisah menuju takdirnya. Bertahap diterima malaikat, dibungkus kain dari surga, lalu kembali ke kubur untuk menanti hari kebangkitan. Sejarah, keyakinan ini sudah ada sejak zaman Nabi, menjadi pegangan umat beragama bahwa manusia bukan sekedar daging dan darah. Tujuan, agar kita tak takut mati, tapi takut pada perbuatan yang kita bawa. Manfaat, hidup lebih berhati-hati, beramal saleh, dan yakin ada keadilan setelah dunia. Narasumber kedua, M.R. Roy, pandangan sains dan data penelitian. Menanggapi dengan agresif dan data nyata. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Saya bawa data nyata, bukan sekadar cerita. Pertama, data riset Jepang. Peneliti di Universitas Tokyo membuktikan bahwa setelah seseorang dinyatakan mati secara klinis, jantung berhenti berdetak, napas berhenti. Sel-sel tubuhnya belum tentu mati seketika. Dengan bantuan peralatan medis yang menjaga suhu, aliran oksigen dan nutrisi, sel-sel kulit, sel hati, bahkan sel saraf bisa tetap hidup, tumbuh dan membelah selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau roh sudah dicabut seluruhnya saat dinyatakan mati, lalu siapa yang menggerakkan sel-sel itu? Apakah roh itu potongan? Sebagian dibawa, sebagian ditinggal? Kedua, kasus medis di Amerika Serikat. Tercatat lebih dari 30 kasus terverifikasi di mana ibu hamil mengalami kematian otak total. Namun dengan bantuan teknologi medis, tubuhnya tetap dipelihara agar janin di dalam kandungan bisa tumbuh dan lahir dengan selamat. Kadang sampai berbulan-bulan setelah ibunya dinyatakan mati. Kalau setiap makhluk hidup punya satu roh, apakah saat itu ada dua roh di satu tubuh yang sudah dinyatakan mati? Apakah roh ibunya tertinggal sebagian untuk menjaga janin? Atau apakah definisi mati dan roh yang kita ketahui selama ini kurang tepat? Secara sains, kematian adalah berhentinya fungsi sistem tubuh secara bertahap, bukan peristiwa seketika. Ada kematian klinis, kematian otak, hingga kematian seluler yang bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tidak ada satu bukti empirik yang bisa ditangkap alat indera maupun peralatan canggih tentang adanya roh yang terpisah dari materi tubuh itu sendiri. Penyelesaian oleh Ibu Nyeleneh. Mari kita renungkan bersama. Tujuan pembahasan ini bukan untuk membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tapi agar kita sadar, misteri kematian terlalu luas untuk dipahami hanya dengan satu kacamata saja. Manfaatnya, bagi yang beriman makin tebal keyakinan akan kehidupan setelah mati. Bagi yang rasional, makin teliti melihat batas pengetahuan manusia. Sejarahnya, sejak ribuan tahun lalu manusia berdebat ini. Filsuf Yunani, ulama Islam, hingga ilmuwan modern, semuanya berusaha menjawab. Belum ada yang sempurna. Kesimpulannya, agama mengajarkan makna dan tujuan perjalanan roh. Sains memaparkan cara kerja tubuh dan batas definisi kematian. Keduanya bisa berjalan beriringan. Mungkin roh itu bukan benda fisik yang bisa diukur alat. Tapi ketika tubuh berhenti total, roh berpindah ke dimensi yang belum bisa dijangkau ilmu pengetahuan sekarang. Dan sel yang tetap hidup, itu sisa energi kehidupan. Bukan berarti roh masih tertahan di sana. Interaksi penonton. Kalian sendiri lebih cocok dengan penjelasan yang mana? Apa kalian pernah mendengar cerita atau mengalami hal yang menegaskan pandangan kalian? Jangan lupa like, komentari pandangan kalian, dan subscribe Ibu Nyeleneh untuk bahas misteri yang lebih mengejutkan lagi. Sampai jumpa!